Definisi perubahan sosial menurut para ahli. Yang pertama, Emil Durkheim. Perubahan sosial adalah pergeseran dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern. Yang kedua, Samuel Kuning. Perubahan sosial merujuk pada modifikasi dalam pola kehidupan manusia. Modifikasi tersebut bisa terjadi karena sebab dari internal dan eksternal yang mengakibatkan perubahan. Yang ketiga, Kingsley Davis. Davis menekankan bahwa perubahan sosial itu sebagai wujud perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi suatu masyarakat. Yang keempat, William Ogburn. Dalam teorinya, Ogburn menyatakan ruang lingkup perubahan sosial terdiri dari unsur-unsur kebudayaan, baik material dan imaterial. Fokusnya ialah pengaruh besar untuk material terhadap unsur imaterial. Selanjutnya, pengertian perubahan sosial. Perubahan sosial adalah proses dinamis yang melibatkan transformasi atau pergeseran dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk struktur, budaya, dan perilaku. Ini dapat melibatkan perkembangan teknologi, perubahan norma sosial, pergeseran ekonomi, atau evolusi nilai-nilai budaya. Perubahan sosial dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti inovasi, konflik atau interaksi antar individu dalam masyarakat. Teori-teori perubahan sosial. Yang pertama, teori evolusi. Dalam teori perubahan sosial ini dijelaskan bahwa evolusi mempengaruhi cara pengorganisasian masyarakat, terutama yang berhubungan dengan sistem kerja. Berdasarkan pandangan tersebut, Townes berpendapat bahwa masyarakat berubah dari tingkat pendapatan sederhana ke tingkat yang lebih kompleks. Dalam teori perubahan sosial evolusi, dapat dilihat terjadinya transformasi dari masyarakat. Mulai dari masyarakat tradisional yang memiliki pola sosial komunal yang pembagian dalam masyarakat yang didasarkan atas siapa yang lebih tua atau senioritas, bukan pada prestasi personal individu dalam masyarakat. Yang kedua, teori konflik. Teori ini melihat masyarakat dalam dua kelompok atau kelas yang saling berkonflik, yaitu kelas borjuis dan kelas proletar. Kedua kelompok sosial dalam masyarakat ini dapat dianggap sebagai majikan dan pembantunya, dengan kepemilikan harta dan hak atas hidup yang lebih banyak oleh kaum borjuis dan minimnya bagi kaum proletar akan memicu konflik dalam masyarakat sehingga terjadi revolusi sosial yang berakibat pada terjadinya perubahan sosial. Yang ketiga, teori perubahan sosial Dahrendorf. Teori perubahan sosial oleh Dahrendorf berisi tentang hubungan stabilitas struktural sosial dan adanya perubahan sosial dalam masyarakat. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur kelas sosial akan berakibat pada nilai. Kepentingan dalam hal ini dapat menjadi nilai serta realitas dalam masyarakat. Kepentingan merupakan elemen dasar dalam kehidupan sosial. Apabila kepentingan itu saling bertabrakan, maka sudah tentu akan terjadi konflik. Dari segi ekonomi, misalnya kepentingan buruh tani dan pekerja pabrik, tuntunan kenaikan upah agar dapat mempertahankan hidupnya. Materi berikutnya yaitu bentuk-bentuk perubahan sosial. Yang pertama, ada perubahan budaya. Di dalam perubahan budaya, ada pergeseran dalam norma, nilai kepercayaan, dan praktik budaya dalam masyarakat. Yang kedua, ada perubahan struktural. Di dalam perubahan struktural ini ada transformasi dalam struktur sosial seperti perubahan dalam sistem ekonomi, politik, atau pendidikan. Yang ketiga, ada perubahan teknologi. Di dalam perubahan teknologi ini terdapat kemajuan teknologi yang mempengaruhi cara masyarakat bekerja, berkomunikasi, atau hidup sehari-hari. Yang keempat, ada perubahan ekonomi. Di dalam perubahan ekonomi terdapat perubahan dalam pola produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Yang kelima, perubahan politik. Pergeseran dalam sistem pemerintahan, kebijakan, dan kekuasaan politik. Yang keenam, perubahan sosial struktural. Di dalam perubahan sosial struktural ini, transformasi dalam hubungan antar individu, kelompok, atau kelas dalam masyarakat. Yang ketujuh, demografis. Di dalam demografis ini, perubahan dalam populasi seperti pertumbuhan penduduk, migrasi, atau perubahan dalam struktur usia. Yang terakhir yaitu perubahan lingkungan. Di dalam perubahan lingkungan ini terdapat dampak perubahan sosial terhadap lingkungan fisik
dan ekologi. Kenapa sih perubahan sosial itu bisa terjadi? Ada 7 alasan kenapa perubahan sosial itu bisa terjadi. Yang pertama, inovasi dan teknologi. Yang kedua, perubahan nilai dan norma. Yang ketiga, konflik sosial. Yang keempat, faktor ekonomi. Yang kelima, globalisasi. Yang keenam, pendidikan. Dan yang terakhir, demografi. Faktor pendorong perubahan sosial. Faktor pendorong perubahan sosial adalah faktor yang mempercepat perubahan sosial. Faktor tersebut meliputi kontak dengan masyarakat lain, difusi dalam masyarakat, difusi antar masyarakat, sistem pendidikan yang maju, sikap ingin maju, toleransi, sistem stratifikasi sosial terbuka, penduduk, ketidakpuasan terhadap kondisi kehidupan, berorientasi ke masa depan, nilai yang menyatakan bahwa manusia harus berusaha memperbaiki nasibnya, disorganisasi dalam keluarga, dan sikap mudah menerima hal-hal baru. Faktor penghambat perubahan sosial. Faktor tersebut meliputi kurangnya hubungan dengan masyarakat yang lain, perkembangan ilmu pengetahuan yang terhambat, sikap masyarakat yang tradisional, adat atau kebiasaan, kepentingan-kepentingan yang tertanam kuat sekali, rasa takut terjadinya disintegrasi yang tertutup, dan hambatan yang bersifat ideologis dan hakikat hidup. Manfaat perubahan sosial. Perubahan sosial budaya dapat membawa dampak positif maupun negatif bagi kehidupan masyarakat Indonesia, seperti mempermudah mobilitas masyarakat, meningkatkan tenaga kerja yang profesional, munculnya budaya konsumtif, munculnya nilai dan norma baru yang lebih sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman, dan adanya struktur dan hubungan sosial baru yang dapat memperkuat solidaritas dan kerjasama antar masyarakat. Ciri-ciri perubahan sosial. Yang pertama, ada ketidakpastian. Perubahan sosial seringkali menciptakan tingkat ketidakpastian atau ketidakstabilan dalam masyarakat, karena masyarakat harus beradaptasi dengan perubahan baru. Yang kedua, dinamis. Terjadi secara terus-menerus, tidak dapat dihentikan dalam waktu yang tidak ditentukan. Perubahan akan menyesuaikan dengan kehidupan manusia dan perkembangan zaman. Yang ketiga, reaksi dan adaptasi. Masyarakat harus merespon perubahan sosial dengan beradaptasi atau mengubah perilaku, norma, dan institusi mereka. Yang keempat, proses berkelanjutan. Perubahan sosial merupakan proses berkelanjutan yang terjadi sepanjang waktu, bukan peristiwa tunggal. Hampir setahun pandemi COVID-19 di Indonesia, banyak aspek kehidupan terdampak, tak terkecuali perilaku sosial. Sosiolog dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjung Pura Pontianak, Fiza Juliansah menilai, pandemi COVID-19 juga akan mempengaruhi pola perilaku sosial masyarakat, bahkan secara masif di seluruh dunia. Sebab beberapa pandemi sebelumnya seperti pandemi pes di Eropa yang dikenal dengan wabah hitam, serta flu Spanyol yang juga menyisakan perilaku sosial baru. Bahkan hingga pandemi COVID-19 selesai akan ada perilaku yang berubah karena adanya adaptasi. Salah satunya penggunaan teknologi daring dalam dunia pendidikan maupun pekerjaan. Di awal pandemi, banyak masyarakat yang gagap dalam memanfaatkan teknologi, namun kini berangsur dapat menyesuaikan diri dengan kebiasaan yang ada. Bahkan banyak orang yang sebelumnya tidak terbiasa dengan teknologi, kini lebih bisa menyesuaikan diri. Sebagian besar kebiasaan-kebiasaan manusia yang ada saat ini adalah kebiasaan yang dibuat karena menyesuaikan dengan kebutuhan mereka. Jadi, ketika kita melakukan itu berulang-ulang, yang mana saat ini dipaksa oleh COVID-19 tadi, suatu saat tanpa COVID-19 pun kita akan melakukan hal yang sama. Jadi perspektif ini, kalau dalam ilmu sosial disebut sebagai perspektif konstruksi sosial. Artinya segala kebiasaan kita merupakan hasil konstruksi kita. Pandemi juga berpotensi mempengaruhi jarak interaksi sosial masyarakat. Perilaku sosial maupun kebiasaan yang dilakukan selama pandemi dinilai akan berlanjut ke depan karena pengaruh kebiasaan yang dilakukan hampir 1 tahun ini. Anugrah Ignasia, Kompas TV Pontianak. Kesimpulan dari kasus ini yaitu pandemi COVID-19 menyebabkan perubahan sosial pada aspek perilaku kehidupan sosial masyarakat.
Pada contohnya yaitu penggunaan teknologi daring dalam dunia pendidikan maupun dunia pekerjaan, sehingga masyarakat dapat beradaptasi pada kebiasaan tersebut. Dampak baik pun muncul seperti kemudahan dalam berkomunikasi jarak jauh, semakin mudah dan fleksibel. Kesimpulan dari materi ini yaitu perubahan merupakan suatu keniscayaan dalam kehidupan masyarakat. Proses perubahan terjadi sebagai respon terhadap berbagai faktor seperti inovasi, teknologi, nilai-nilai budaya, dan konflik sosial. Sifat dinamis dan terus-menerus dari perubahan sosial menciptakan ketidakpastian dan menuntut adaptasi dari masyarakat. Pemahaman terhadap ciri-ciri perubahan sosial seperti ketidakpastian, dinamisme, dan reaksi adaptasi membantu menggambarkan kompleksitas transformasi yang terjadi dalam masyarakat seiring waktu. Dengan demikian, perubahan sosial merupakan fenomena integral dalam perkembangan dan evolusi masyarakat.